Yang pertama harus difahami adalah apa itu khusyuk. Khusyuk nggak ada urusannya dengan mata. Khusyuk di sini tidak ada urusan mata. Adapun masalah memejamkan mata, ulama mengatakan makruh, kecuali ada hajat, ada sesuatu yang lebih penting lagi. Bahkan di dalam sholat kita disunahkan selagi tidak di depan Ka'bah, di dalam sholat itu disunahkan kita melihat ke tempat sujud. Makanya tempat sujudnya jangan macam-macam gambarnya, nanti menghayal. Tempat sujud jangan ada macam-macamnya. Kalau berada di depan Ka'bah kita melihat Ka'bah itu sunnah. Baik masalah khusyuk ini, kadang-kadang di saat kita salah memahami khusyuk, khusyuk dipikir tenang hati, bukan tenang bagaimana? Maksudnya tenang kayak apa sih? Bukan begitu. Dijelaskan para ulama, khusyuk di dalam sholat itu adalah hati dan pikirmu mengikuti bacaanmu di dalam sholatmu. Nggak ada hubungannya dengan pejam mata dan buka mata. Jadi hendaknya di dalam khusyuk itu Anda tidak keluar daripada yang Anda baca. Merenungi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Itu khusyuk. Kalau sholatnya cerita neraka ingat surga, nggak khusyuk. Bahkan kadang di dalam pejamnya mata ini lebih luas kita di dalam melanglang dalam hayal. Tapi kalau mungkin dikirakan kita mohon maaf, mungkin kita sholat di pasar tempat ramai, kita lagi sholat banyak, mungkin kita seorang laki-laki banyak, mungkin lalu lalang wanita pejam mata, ya agar terjaga, bisa jadi seperti itu. Baru pejam mata diperkenankan saat itu, dan memang tidak diharamkan pejam mata. Mungkin ini waktu Anda harus tahu bahasa pejam mata tidak haram, dikatakan makruh. Baik, khusyuk itu memahami apa yang Anda baca. Maka membiasakan kita untuk mengikuti bacaan itu penting, memahami maknanya, mentadabburi maknanya terus sampai selesai, itu khusyuk. Dan itu adanya di dalam hati dan pikir kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam sholat lalu kita bawa akal pikir kita di dalam memahami, mentadabburi firman Allah yang kita baca atau doa-doa yang kita baca, nggak akan kemana-mana itu pikiran. Karena konsen kita ke arah ke sana. Itulah fokus yang sesungguhnya, fokus kepada bacaan. Jadi Anda pahami makna khusyuk dulu ini. Kalau ada orang mengajar khusyuk tidak seperti ya, bukan begitu. Khusyuk pokoknya kamu diam begini. Ataunya dengan diamnya itu lebih enak, dia menghayal. Wah, di warungnya rame, tokonya Masya Allah. Sampai imamnya rukuk nggak sadar barangkali. Karena terlalu khusyuk dia menghayal. Bukan itu. Jadi Anda ikuti bacaan Anda. Selesai ini. Jadi Anda tahu khusyuk. Yang kedua adalah pejam mata adalah tidak haram, hanya makruh. Akan tapi sebisa mungkin Anda untuk bisa buka mata, melihat tempat sujud, lalu bisa khusyuk. Kalau ternyata khusyuknya Anda khusyuk benar, khusyuk seperti yang kami sampaikan. Artinya khusyuk bisa merenungi firman-firman Allah tadi. Kalau memang khusyuk Anda harus didapat dengan pejam mata, khusyuk yang sesungguhnya, bukan khusyuk yang salah. Kalau memang khusyuk Anda hanya Anda dapat dengan pejam mata, maka pejamlah mata Anda. Jika memang betul Anda mendapatkan kekhusyuan. Tapi pengakuan banyak orang adalah justru pejam mata ini menjadikan waswas. Jangan-jangan ada orang mengambil tasnya atau mengambil ini, mukul jidatnya, tinggal pergi dan sebagainya. Malah yang bermasalah kalau pejam mata sebetulnya. Tapi kalau bagi Anda cara pribadi dengan pejam mata, dan ternyata Anda bisa mengarah, bisa mengikuti firman-firman Allah yang Anda baca, maka pejamlah mata Anda. Demi menggapai yang namanya kekhusyuan, maka menjadi tidak apa-apa. Karena bagi Anda lebih baik semacam itu. Dan yang terakhir adalah ingat, pejam mata menjadi tidak makruh kapan itu? Kalau ada hajat. Yaitu tadi, Anda sholat tempat yang ramai lalu langnya. Atau tiba-tiba ada sholat di sebuah tempat, di situ ada gambar-gambar yang tidak layak. Atau ada orang, atau Anda mengalihkan pandangan Anda. Ada orang pakai jas, makanya boleh jaket, jas, tolong jangan bikin tulisan aneh-aneh. Orang bikin gak khusyuk itu. Kalau bikin jas, jaket, jangan sampai ada tulisannya di belakang. Nanti orang membaca tulisan Anda. Tulisannya gede, ngapain lo lihat gue? Nah, kan enak jaga sholat tuh, nggak ngelihat. Ini kan tulisan-tulisan itu adalah mengganggu orang. Kalau Anda punya baju bertulis
Jangan bawa ke masjid untuk sholat. Anda mengganggu orang di belakang Anda. Alasannya untuk dakwah. Ya, dakwah ganggu orang. Wah, al-bahjah. Ya mikir al-bahjah. Di mana ya al-bahjah? Ente telah mengganggu orang banyak sholat. Ya al-bahjah. Bajunya. Yang bajunya bertulis di belakang, jangan dipakai sholat. Ini yang di belakang mikir. Al-bahjah itu apa sih? Apa yang mikir dia? Sholatnya lupa gara-gara kamu. Ini harus ada adabnya kalau punya baju. Apalagi gambarnya aneh-aneh. Seperti itu. Jadi situ itu ya. Jadi kalau memang di hadapan Anda ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan Anda jika dipandang, maka pejamkanlah. Tapi pada dasarnya pejam mata adalah makruh dalam keadaan normal. Tapi jika Anda mendapatkan khusyuk dengan pejamlah mata Anda. Tapi Anda harus tahu apa itu khusyuk yang sesungguhnya. Ada lagi tip dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Jika memang susah khusyuk kemudian kita belum paham maknanya, paling tidak ikuti, baca, bayangkan lafadznya. Mungkin Anda orang Jawa, Sunda, orang Indonesia deh yang belum ngerti maknanya dalam bahasa Arab. Tapi kan bisa membaca, menulis. Maka berhayallah, maksudnya ikuti lafadz bacaanmu. Seolah-olah mata membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lafadz hurufnya yang dibayangkan. Itu mengalihkan agar kita tidak ingat ayam, tidak ingat toko, tidak ingat yang lainnya seperti itu.